Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar P3K Penyuluh Agama Islam tentang Menpan RB nomor 9 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, unsur kegiatan, tugas jabatan fungsional penyuluh agama Islam yang dapat dinilai angka kreditnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021, yaitu menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran. B. Uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan. C. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. D. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran. Jadi kita pilih jawabannya yang tepat. Dan jawaban yang tepat itu adalah C, yaitu pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan. Berikut soal nomor 2. Penyuluh agama terampil bertugas meliputi kecuali A. Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkat 1. B. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah atau kelompok sasaran tingkat 1. C. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka pada kelompok sasaran tingkat 1. D. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Kita pilih jawaban yang sesuai. Apakah A, B, C, dan D? Jawabannya adalah D. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Soal nomor 3. Penyuluh agama mahir bertugas meliputi kecuali A. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok pada kelompok sasaran tingkat 1. B. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran. C. Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkat 2. D. Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan. Jawabannya A. Menyusun laporan hasil konsultasi perseorangan kelompok pada kelompok sasaran tingkat 1. Nomor 4. Tugas penyuluh agama penyelia meliputi kecuali A. Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkat 3. B. Mengidentifikasi kebutuhan sasaran. C. Melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran tingkat 2. D. Menyusun konsep program. Jadi kita pilih jawaban yang paling tepat di antara A, B, C, dan D. Dan jawaban yang benar adalah C. Melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran tingkat 2. Soal nomor 5. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh sebesar ... persen dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan. A. 70%, B. 80%, C. 90%, dan D. 100%. Kita pilih jawaban yang tepat di antara A, B, C, dan D. Mana yang paling tepat di antara 4 jawaban tersebut? Maka jawaban yang tepat di antara keempat itu adalah B, 80%. Berikut soal nomor 6. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan titik-titik persen dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan. A. 70%, B. 80%, C. 90%, dan D. 100%. Jawabannya adalah D. Soal berikut nomor 7. Satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh penyuluh agama Islam dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan, yaitu A. Angka kredit, B. Angka kredit kumulatif, C. Angka kredit kondusif, D. Angka kredit minimal. Jawabannya adalah D. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penyuluh agama dilakukan melalui pengangkatan kecuali A. Pertama, B. Perpindahan dari jabatan lain, C. Promosi, D. Angka kredit minimal. Jadi kita pilih jawaban yang tepat di antara A, B, dan C ini. D adalah jawaban yang paling tepat, adalah angka kredit minimal. Itu adalah jawaban yang tepat dari jawaban A, B, C, dan D. Oke. Soal berikut adalah 9. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Sehat jasmani dan rohani, D. Berijazah paling rendah sarjana di bidang agama non kependidikan, E. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 10 tahun terakhir. Jadi kita pilih jawaban dari nomor 9 ini di antara A, B, C, dan D serta E. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 10 tahun terakhir. Nomor 10. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh agama dari A. Calon PPK, B. Calon ASN, C. Calon PNS, D. Calon PPS. Jadi kita pilih jawaban dari nomor 10 di antara jawaban A, B, C, dan D. Jadi jawabannya adalah C, calon PNS. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun diangkat dalam A. Jabatan umum, B. Jabatan fungsional penyuluh, C. Jabatan fungsional, D. Jabatan fungsional penyuluh agama. Di antara jawaban yang paling benar ialah D. Jabatan fungsional penyuluh agama. Soal berikut nomor 12. PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 3 tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agama harus mengikuti dan tulus pendidikan dan pelatihan fungsional di A. Bidang bimbingan, B. Bidang bimbingan atau penyuluhan agama, C. Penyuluh agama, D. Penyuluh agama Islam. Kita pilih jawaban yang paling tepat di antara A, B, C, dan D. Dari nomor 11 ini jawaban yang benar adalah B. Bidang bimbingan atau penyuluh agama.
penyuluh agama yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak diberikan kenaikan jenjang tingkat di atasnya. A 4, B 3, C 2, D 1. Jawaban yang tepat dari nomor 13 ialah B. Angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh agama dinilai dan ditetapkan dari A. Pelaksanaan tugas instansi penyuluh, B. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agama, C. Pelaksanaan tugas instansi fungsional, D. Pelaksanaan tugas instansi pejabat. Jawabannya adalah B. Pelaksanaan tugas jabatan. Nomor 15. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf B dilaksanakan untuk jabatan fungsional penyuluh agama kategori A. Keahlian, B. Keterampilan, C. Pratama, D. Penyuluh agama. Jawaban yang tepat dari A, B, C, dan D adalah A. Keahlian. Baik, soal berikut. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agama ahli pertama dan penyuluh agama ahli muda berumur A. 53 tahun, B. 54 tahun, C. 55 tahun, D. 56 tahun. Jawaban yang benar adalah A. 53 tahun. Oke. Kita memasuki soal berikut. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agama ahli madya berumur A. 53 tahun, B. 54 tahun, C. 55 tahun, D. 56 tahun. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu 55 tahun. Soal berikut. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain yang akan menduduki jabatan fungsional agama ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi A. 57 tahun, B. 58 tahun, C. 59 tahun, dan D. 60 tahun. Jawabannya adalah D. 60 tahun. Oke. Soal berikut. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain dengan kualifikasi pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh instansi pembina untuk jabatan fungsional penyuluh agama ahli utama berijazah paling rendah A. SMA, B. Sarjana, C. Magister, D. Doktor. Jawabannya adalah yang benar adalah C. Magister. Oke. Masuk pada soal berikut.
Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bidang keagamaan untuk jabatan fungsional penyuluh agama ahli pertama. Penyuluh agama ahli muda dan penyuluh agama ahli madya berijazah paling rendah A. SMA, B. Sarjana, C. Magister, D. Doktor. Jawabannya adalah B. Sarjana. 21. Penyuluh agama ahli utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Berusia paling tinggi 50 tahun, D. Sehat jasmani dan rohani. Jawabannya yang benar adalah C. Paling tinggi usia 50 tahun. Berikut pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, B. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, C. Memiliki rekam kerja jejak yang baik, D. Pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS. Jawabannya yang benar adalah D. Pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS. Berikut, penilaian kinerja penyuluh agama bertujuan untuk menjamin objektivitas pembina yang didasarkan pada A. Sistem prestasi dan sistem karir, B. Sistem kinerja penyuluh, C. Sistem ilmu pengetahuan sains dan teknologi, D. Sistem kekuasaan. Jawaban yang benar adalah A. Sistem prestasi dan sistem karir. Berikut, target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 bagi penyuluh agama kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit, kecuali A. 5 untuk penyuluh agama terampil, B. 12,5 untuk penyuluh agama mahir, C. 12 untuk penyuluh agama penyelia, D. 15 untuk penyuluh agama muda. Jawabannya adalah 15 untuk penyuluh agama muda. Oke, kita masuk kepada soal berikut. Target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 bagi penyuluh agama kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit A. 12,5 angka kredit untuk penyuluh agama ahli pertama, B. 25 angka kredit untuk penyuluh agama ahli muda, C. 40 angka kredit untuk penyuluh agama ahli madya, D. 50 angka kredit untuk penyuluh agama ahli utama. Jawabannya yang betul adalah C. 40 angka kredit untuk penyuluh agama ahli madya. Oke, soal berikut. Penyuluh agama yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit kecuali A. 10 untuk penyuluh agama ahli pertama, B. 20 untuk penyuluh agama ahli muda, C. 30 untuk penyuluh agama ahli madya, D. 40 untuk penyuluh agama penyelia. Jawabannya adalah 40
untuk penyuluh agama penyelia. Jawaban yang tepat tadi adalah D, 40 untuk penyuluh agama penyelia. Ya, oke, para pendengar dimanapun berada, demikian video singkat terkait dengan regulasi soal yang disusun sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.